Oke, halo guys, selamat pagi. Hai, pagi. Pagi Mas, pagi. Kalian sehat semua kan ya? Sehat-sehat. Dan Sehat-sehat dong. sakit deh. Iya emang Oh gak iya. enak badan nih sekarang. Kebetulan kayak aduh parah banget badannya nih. Oh, tapi nggak apa-apa Daniel, kalau sakitnya bukan karena permasalahan wajah ya. Karena permasalahan wajah itu bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan diri. Jadi saya punya teman ya, namanya Rose. Rose ini memiliki permasalahan kulit di wajahnya. Jadi wajahnya itu berjerawat, ada noda hitam, berkerut, berminyak, dan permasalahan itu menyebabkan Rose ini kelihatan lebih tua gitu ya. Jadi karena permasalahan itu Rose ini jadi kehilangan kepercayaan diri. Dan kalian tahu tuh kalau misalnya kepercayaan diri itu bisa merusak mental juga. Dan kalau mental udah rusak itu bisa mengakibatkan produktivitas terganggu ya. Itu banyak terjadi sih, apalagi gue ya sebagai cewek itu ribet banget, banyak banget cewek yang emang dia merasa juga low confidence, insecure karena jerawat gitu. Apalagi kayak banyak juga kan cewek yang emang memperhatikan penampilan, sebenarnya nggak cuma cewek, banyak juga cowok. Cuma mostly cewek ya yang sampai saat ini banyak terjadi kayak gitu. BTW nih, kalau misalkan masalah kayak gitu, dia ada ide deh kalau buat aplikasi semacam kayak face scanning app. Jadi bisa kayak mendeteksi permasalahan kulit wajah, kayak misal si usernya punya jerawat, itu bisa diketahui jerawat itu sebabnya karena apa, atau kayak gimana cara mengatasinya. Jadi mungkin bakal helpful banget buat orang-orang yang emang lost confidence karena punya permasalahan wajah gitu. Jadi ya mungkin apps ini bisa jadi bisnis juga sih. Boleh tuh, bagus juga sih idenya. Boleh sih kita coba untuk implementasi. Kan, jadi kalau misalkan presentasi kita berhasil memikat para investor dan startup ini berhasil berjalan gitu, tapi kita perlu tahu loh guys, kalau misalkan dalam membuat suatu bisnis atau startup, kita memerlukan yang namanya business case sebelum merancang startup. Kita bagi tugas aja gimana? Setuju nggak guys? Setuju? Boleh tuh, boleh. Jadi nanti ada yang cari nama startupnya nih, kemudian slogannya, habis itu solusi apa yang dapat dihasilkan dari aplikasi atau web atau startup yang kita buat nanti, terus kenapa customer kita atau user kita tuh harus memilih produk kita gitu loh, terus model bisnis apa yang nanti akan kita rancang, pengguna beserta target pasarnya, terus partner usaha, terus bagian finance-nya nih yang paling penting sih dari perusahaan yang kita rancang nanti. Gimana guys, setuju ya? Setuju. Oke. Setuju. Oke. Nanti kita riset masing-masing aja ya. See you next meeting guys. See you. See you. Thank you. Oke. Selamat pagi guys. Pagi. Jadi dari meeting kita yang sebelumnya kan kita ada janji ya untuk mempresentasikan apa yang sudah kita research nih terhadap masing-masing bagian-bagiannya. Nah kalau gue sendiri, gue udah dapat untuk judulnya nih. Yang pertama judulnya itu adalah title-nya itu adalah UCLAD. Kenapa UCLAD? Itu perpaduan dari antara bahasa Prancis ya, yang namanya UCLAD yang artinya bersinar. Terus judul itu ya kamu gitu. Jadi artinya adalah user kita nanti ke depannya yang setelah memakai jasa dari website kita itu bersinar dan bisa lebih pede jadi diri sendiri. Kemudian ada slogannya jadi Be Radiant You, itu sama juga. Jadi Be Radiant itu cerah bersinar ya, You itu menjadi diri sendiri. Jadi memastikan bahwa calon user kita itu menjadi pede dengan dirinya sendiri karena dia bersinar. Kerja bagus, kerja sehat gitu. Oke, jadi backstory dari UCLAD ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi saya punya teman namanya Rose. Rose ini sedang merasa kesulitan ya. Kulit Rose itu saat ini sedang berada dalam kondisi terburuk yang pernah ada. Jadi Rose tidak bisa menemukan kepercayaan dirinya sama sekali karena kondisi terburuk dari kulit wajahnya saat ini. Dan ketika Rose selalu melihat ke cermin, Rose itu merasa tidak aman. Karena apa? Karena kesulitan dari kondisi wajahnya saat ini.
ternyata dari permasalahan yang dalam Miros di luar sana juga masih ada permasalahan yang bersama. Dari keluar market, skincare yang beredar itu 30%-nya adalah skincare palsu. Nah mungkin itu yang bisa jadi menyebabkan kenapa jadinya permasalahan seperti palsu itu. Ini dari 1.000 perempuan yang di kota besar Indonesia, 77% mengaku mengalami skincare palsu sebagai kulit yang berjerawat. Dan dari 77% itu mengalami permasalahan kulit, itu 58% mengalami acne scanning atau cemoohan dari orang yang di sekitarnya itu secara belak-belakan, yang mengakibatkan 73% dari 58% itu dia mengalami dampak mental, kehilangan kepercayaan diri. Nah, oke, lanjut. Jadi dari hasil riset saya ya untuk masalah slogan dan lain-lain, itu juga saya mengambil salah satu contoh dari tokoh tersohor di bidang kecantikan atau beauty, yaitu Coco Chanel. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Yang artinya keindahan, kecantikan itu dapat momen yang dapat Anda ciptakan ketika Anda menjadi diri Anda sendiri. Dan itu memerlukan sebuah kepercayaan diri yang sangat besar. Dan akhirnya di sini kita menghadirkan aplikasi yang bernama Youklet. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Muse tadi, Youklet adalah bahasa Prancis yang artinya listener dan you adalah kamu. Kami mengharapkan dari aplikasi ini, user-user kami adalah orang-orangnya akan bisa lebih percaya diri akan kecantikan dan kegantengan yang ia punya. Jadi makanya itu, be radiant be you. Jadilah terang, jadilah dirimu sendiri. Jadi dari Youklet sendiri mempunyai 2 kompetitor terbesar ya, di mana kompetitor A hanya memiliki fitur face scanner dan skincare recommendation, sedangkan kompetitor B hanya memiliki fitur face scanner. Youklet menjawab permasalahan dan memiliki fitur yang lebih lengkap, yaitu fitur face scanner, skincare recommendation, online consultation, dan skincare marketplace. Fitur face scanner dapat membantu pengguna untuk mendeteksi permasalahan pada wajah mereka dengan menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Fitur skincare recommendation dapat membantu pengguna untuk memilih skincare yang cocok berdasarkan permasalahan mereka masing-masing. Fitur online consultation akan memberikan konsultasi dengan dermatologis ternama. Fitur skincare marketplace membantu pengguna menemukan skincare original dari toko terpercaya dan produk yang original. Kemudian ada Youklet Business Model. Youklet Business Model ini sudah diriset dengan 3 fitur utama yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu face scanner, skincare marketplace, dan online consultation. Pada fitur face scanner, kami memungut biaya 35.000 per bulan kepada user dengan ketidakterbatasan pemakaian, sehingga user dapat memakai face scanner ini berkali-kali dalam 1 hari bahkan. Kemudian yang kedua adalah skincare marketplace. Kami menerapkan konsep sharing profit sebesar 2,5% per transaksi kepada beauty and health brand yang akan menjadi partner kami nanti, yang menjual produknya pada marketplace kami nanti. Kemudian yang ketiga adalah online consultation. Online consultation ini kami kenakan biaya sebesar 15.000 per konsultasi per 30 menit. Sehingga apabila konsultannya mematok harga per jam, maka beliau akan membayar ke kami sebesar 30.000 per konsultasi. Harga tersebut merupakan harga terendah yang kami berikan untuk launching aplikasi ini, sehingga apabila nanti aplikasi ini menjadi lebih besar, ada kemungkinan juga harga per konsultasi akan meningkat. Oke, jadi berdasarkan bisnis model dan fitur yang sudah kami sampaikan, Youklet ini memiliki beberapa fitur untuk menjangkau semua usia dan kalangan.
Dan kami juga memprioritaskan rentang usia tertentu untuk menjadi target utama dari pengguna aplikasi YouClass ini. Di mana target tersebut adalah laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 19 sampai 27 tahun di middle class. Sorry, mungkin sepertinya mikrofonnya masih di mute. Oh iya, mohon maaf Mbak Desi apa, terima kasih telah mengingatkan. Oke, jadi berdasarkan dari research yang sudah saya kumpulkan, ada ini beberapa partnership yang sekiranya harus kita jadikan penting. Yang pertama adalah para content creator yang jujur, yang sudah dipercaya oleh banyak masyarakat ya. Tujuannya agar mereka itu dapat menginfluence dan mengedukasi para followernya atau pengikut-pengikutnya agar mengetahui berbagai manfaat dan kegunaan dari aplikasi kita. Di garis bawahi lagi ya, untuk content creator yang terpercaya dan bukan yang abal-abal tentunya. Terus yang kedua, ada para dermatologis. Peran dermatologis di sini sangat krusial ya, di mana dermatologis tersebut yang akan membantu dan menemukan solusi dari segala permasalahan pada klien kita. Sehingga perekrutan dermatologis itu juga harus benar-benar disaring ya, karena mereka merupakan pendengar kita nih pada fitur live consultation pada web kita nanti. Citra mereka adalah citra kita juga. Kemudian yang ketiga itu ada beauty and health brand, di mana kita bekerjasama dengan brand-brand terpilih dan recommended sesuai dengan kebutuhan user kita yang akan kita pasang produknya di official marketplace kita. Kita juga akan mendapatkan fee sebesar 2,5% per transaksi dari harga produk pada saat skincare tersebut berhasil terjual pada website kita. Kemudian terakhir ada pihak waste management, di mana belakangan ini kan banyak banget nih ya peredaran skincare palsu yang dapat membuat para user kita nih terkadang mengalami keluhan kerusakan pada wajah mereka yang diakibatkan biasanya oleh limbah-limbah wadah skincare nih penyebab utamanya yang tersebar dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita nih bisa nih berinisiatif untuk meminimalisir penyebaran skincare ilegal tersebut dengan cara memastikan limbah-limbah skincare tersebut berada di tempat yang semestinya dan menghindari penyalahgunaan limbah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah financial analysis yang kami lakukan untuk 6 tahun ke depan selama aplikasi ini akan di-launching. Jadi seperti yang kita tahu, terdapat 2 garis grafik, yaitu garis orange dan garis biru. Garis orange merupakan garis pemasukan kami dan garis biru merupakan garis pengeluaran. Di samping terlihatnya grafik yang simpel ini, kami sudah melakukan analisis yang lumayan cukup mendetail yang mendapatkan payback period pada tahun kelima. Sebenarnya payback period di sini juga merupakan payback period dengan kemungkinan terburuk, sehingga apabila target-target terpenuhi atau justru melebihi target, maka payback period juga akan semakin cepat. Kemudian bisa kita lihat di tahun pertama, grafik pada garis pengeluaran itu sangat tinggi, kemudian di tahun kedua menurun. Namun berkebalikan dengan grafik pemasukan yang awalnya adalah turun, kemudian di tahun kedua meningkat. Ini dikarenakan pada tahun pertama kami masih melakukan development terhadap aplikasi, sehingga masih banyak biaya yang perlu dikeluarkan untuk development aplikasi tersebut, termasuk ke teknologi-teknologi yang dibutuhkan di dalamnya. Sedangkan pada grafik pemasukan kami mengestimasi bahwa pemasukan kami masih kurang dari 100 juta karena kami menetapkan kemungkinan terburuk untuk mendapatkan target user terendah, sehingga apabila target user pada tahun pertama kami meningkat secara drastis, payback period juga akan semakin cepat. Terima kasih. Oke guys, thank you banget nih ya untuk research-nya ya, berbagai research yang sudah kita cari nih ya, kalian luar biasa banget. Dan kayaknya boleh sih kita coba untuk mempresentasikan rancangan bisnis kita dari bisnis case yang sudah kita buat untuk para calon investor nanti. Mudah-mudahan sih bisa goal ya guys ya. Amin. Amin ya. Oke deh, kita tutup ya. Nanti untuk kebijakan selanjutnya bisa kita adakan lagi untuk selanjutnya.
Oke, thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Dadah.